Firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang yang dilahirkan dengan kelahiran yang membuat ibunya menderita. Semua ibu yang melahirkan tentu menderita, karena proses kelahiran itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Tetapi khusus untuk pribadi ini, dia bukan saja membawa penderitaan yang umum bagi ibunya karena dia dilahirkan oleh ibunya, tapi ada penderitaan yang sangat hebat yang dialami ibunya. Sehingga ibunya memberikan nama kepadanya sebagai anak yang membawa penderitaan. Tentu ini nama yang tidak menyenangkan. Siapapun anak pasti tidak mau disebut sebagai anak pembawa penderitaan. Tetapi itulah yang diberikan ibunya kepadanya, karena ketika dia dilahirkan ibunya, dia telah membuat ibunya sangat-sangat menderita, melebihi penderitaan seorang ibu yang melahirkan secara umum. Tentu ini tidak menyenangkan. Tetapi walaupun dia dilahirkan dengan nama yang diberi ibunya sebagai pembawa penderitaan, di masa depannya dia menjadi anak yang membawa kemuliaan bagi ibunya. Dia menjadi anak yang lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dia lebih hebat daripada kakak-kakaknya. Padahal waktu kecil dia disebut sebagai pembawa penderitaan. Tapi pada waktu dia dewasa, dia lebih dihormati, lebih dipuji, lebih hebat daripada saudara-saudara yang lain. Tahu siapa namanya? Namanya adalah Yabes. Yabes. Ya. Dan apa yang membuat dia bisa berubah masa depannya? Dilahirkan sebagai anak pembawa penderitaan, tetapi ketika dia sudah besar dan dewasa, dia menjadi anak yang memberkati ibunya, dia menjadi anak yang diberkati Tuhan lebih dari saudara-saudaranya. Nah, firman Tuhan mengatakan oleh sebuah doa. Nah, saya akan ajak kalian untuk baca firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. Nah, kalau ada catatan, pensil atau pulpen sama buku silakan ditulis. Nanti kalian baca ulang lagi, yaitu 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. Bunyinya begini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, anak-anak muda, dari firman Tuhan ini, ada 3 pelajaran yang perlu kita pahami untuk mendapatkan masa depan yang penuh berkat Tuhan. Pelajaran yang pertama adalah kita melihat bahwa Yabes tidak mau hidup di dalam penderitaan. Ya, di dalam ayat 10 berbunyi begini, "Sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Ya. Jadi waktu dia dilahirkan, bisa saja dia dilahirkan dengan usia yang disebut prematur. Belum waktunya dilahirkan,
dia sudah harus dilahirkan, sehingga ibunya mengalami penderitaan yang hebat, dan sebagai anak prematur tentu dia juga menjadi bayi yang sangat lemah. Nah, secara fisik mungkin dia punya kelemahan, gampang sakit. Secara jasmani mungkin dia adalah orang yang karena dilahirkan dengan membawa penderitaan, mungkin tubuhnya juga gampang menderita. Tapi yang kedua, setiap kali dia dipanggil itu menyakitkan hatinya, menyakitkan jiwanya. Sebab dia dipanggil anak penderitaan. Cobalah bayangkan kalau kalian dipanggil seperti itu. Yabes. Wah, itu artinya anak penderitaan. Pembawa penderitaan. Itu semacam sebuah kutuk dalam hidupnya. Nah, tetapi firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa dia di dalam doanya dia berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dia tidak ingin hidup dalam kesakitan lagi. Baik sakit secara jasmani maupun sakit secara batin. Ini rahasia untuk mendapatkan masa depan yang diberkati. Kita harus punya keinginan untuk bebas dari kesakitan, dari penderitaan, dari kemiskinan. Harus ada mental ingin maju. Kalau kalian ingin mendapatkan hidup dengan masa depan yang diberkati, kalian harus membangun mental untuk menjadi orang yang diberkati. Apakah itu masalah keuangan, ekonomi? Jangan berkata, ini sudah takdir saya. Tidak. Yabes tidak mau menyerah dengan apa yang diberikan ibunya dengan namanya Yabes. Yabes berkata, saya tidak mau menderita lagi. Saya tidak mau hidup dalam penderitaan terus. Saya mau bebas dari penderitaan saya. Saya mau bebas dari rasa sakit saya. Nah, ini mental yang harus kalian bangun, supaya masa depan kalian menjadi masa depan yang diberkati Tuhan, yang penuh dengan sukacita. Dalam hal ekonomi, kalian harus punya mental itu. Saya tidak mau hidup di dalam kekurangan. Saya tidak mau hidup di dalam kemiskinan. Tetapi juga, ini juga mental yang harus dibangun dalam hal pengetahuan. Kalian harus mulai berpikir untuk berkata, saya tidak mau menjadi orang bodoh. Saya bisa mengubah keadaan ini. Saya harus mengubah keadaan saya ini. Saya harus rajin belajar. Saya harus belajar. Begitu juga di dalam hal kelakuan. Harus ada mental berkata, saya mau berubah dalam kelakuan saya. Saya tidak mau menjadi anak yang malas. Saya tidak mau menjadi anak yang tidak berguna. Saya harus menjadi anak yang berguna. Saya harus mau menjadi masa depan yang diberkati Tuhan. Ini yang pertama. Prinsipnya harus mau menjadi berubah. Punya mental ingin maju. Punya mental ingin hidup diberkati. Banyak orang masa depannya menjadi sulit karena dimulai dengan mental yang tidak mau diberkati. Ya, gini-gini juga tidak apa-apalah, susah juga tidak apa-apalah. Itu kata-kata yang tidak boleh dimiliki oleh seorang anak Tuhan. Ingat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan kan berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan, melainkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Jadi kita harus punya mental itu. Saya mau hidup seperti yang direncanakan Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera, hidup di dalam masa depan yang penuh harapan. Jadi mari katakan seperti itu.
supaya saya tidak, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kemiskinan tidak menimpa aku, sehingga kebodohan tidak menimpa aku, sehingga kejahatan tidak menimpa aku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian harus tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberi masa depan yang diberkati. Di dalam ayat 10, firman Tuhan berkata begini, Yabes berseru kepada Allah Israel. Nah, di dalam keinginannya hidup diberkati dalam masa depan, bebas daripada kutuk anak pembawa penderitaan, dia tidak pergi ke dukun. Dia juga tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak pergi kepada manusia. Tapi firman Tuhan ini berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia tahu hanya Tuhan yang sanggup mengubah hidupnya. Hanya Tuhan yang sanggup memberkati masa depannya. Sehingga dia datang kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kalian. Tuhan pakai orang tua untuk membesarkan kalian, mendidik kalian. Tuhan berkati orang tua kalian sehingga mereka bisa membiayai sekolah kalian. Bersyukur untuk itu dan selalu hormat kepada orang tua. Tapi yang bisa memberkati masa depan kalian itu Tuhan. Orang tua hanya bisa mendoakan. Orang tua hanya bisa mendukung kalian. Yang jadi sumber berkat itu adalah Tuhan. Dan Yabes tahu itu. Sehingga di dalam keinginannya untuk tidak menderita lagi, dalam keinginannya untuk masa depannya hidup diberkati Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Nah, mengapa kita bersekutuan di hari Minggu, malam Minggu khusus untuk youth seperti ini, dan mengapa kalian didorong untuk baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari? Alasannya hanya itu. Karena Tuhan satu-satunya yang sanggup memberi masa depan kepada setiap orang yang mencari Dia. Jadi kalau kalian mau beribadah setiap minggu, mau beribadah youth seperti ini, jangan lihat ini sebagai sebuah keharusan atau kebiasaan, tapi lihatlah ini cara untuk menyatakan Tuhanlah yang akan memberkati masa depan saya. Hanya Tuhan Yesus sanggup mengubah hidup kita. Kalau kita baca kitab Injil, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengubah orang buta bisa melihat. Seorang buta telah menjadi pengemis puluhan tahun. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dicelikkan matanya, dia tidak jadi pengemis lagi. Dia bisa hidup normal, dia bisa bekerja sebagaimana orang lain bekerja. Hidupnya diberkati Tuhan. Di dalam kitab Injil diceritakan ada orang yang sudah lumpuh puluhan tahun. Mereka juga jadi pengemis. Lalu ketika mereka berseru kepada Tuhan Yesus membuat kaki mereka kuat, bisa berjalan, mereka tidak jadi pengemis lagi. Orang kusta diusir dari masyarakatnya. Tidak boleh tinggal di kampung, harus di tempat-tempat khusus. Mereka dianggap manusia terkutuk. Lalu ketika mereka berseru kepada Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Mereka boleh kembali ke masyarakatnya. Mereka boleh hidup seperti orang yang normal. Karena Tuhan Yesus sanggup memberkati orang. Mari miliki keyakinan ini. Ketika sekalian ingin masa depan diberkati, ingatlah hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberkati. Ketika kalian punya persoalan, punya masalah, ingatlah hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah saudara, membuat kalian bisa hidup di dalam kemenangan.
Baru yang ketiga, mari kita lihat isi doa daripada Yabes. Masih dalam ayat 10. Isi doanya seperti ini. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ada 3 yang diminta oleh Yabes. Yang pertama, supaya hidupnya diberkati Tuhan. Yang kedua, supaya pengaruhnya besar. Ia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini bicara tentang berkat jasmani secara ekonomi. Dan memperluas daerahku, artinya dia menjadi orang yang lebih berpengaruh. Dan yang ketiga, dia meminta supaya hidupnya dilindungi Tuhan. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Kalian butuh ketiganya ini. Berdoalah setiap hari, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Berdoalah setiap hari dengan mengatakan, buatlah saya menjadi orang yang berpengaruh, yang semakin luas pengaruh saya. Berdoalah setiap hari untuk perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Itu membuat Yabes akhirnya dikatakan dalam ayat 19. Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya. Dia tahu tidak menyenangkan hidup dalam keadaan menderita. Karena itu dia berkata, saya mau berubah. Saya mau tidak lagi hidup dalam penderitaan. Dia tahu Tuhan sanggup mengubah keadaannya, mengubah masa depannya, memberkati dia di masa depan. Sehingga dia berdoa, Tuhan berkatilah aku berlimpah-limpah, perluaslah daerahku, dan lindungilah aku dengan tanganmu yang kuat. Hasilnya dikatakan dalam ayat 9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara. Mungkin kalian bertanya, apakah Tuhan mau kabulkan doa saya? Ya. Ayat 10 bagian terakhir firman Tuhan berkata begini, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wow, luar biasa. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Mengapa Tuhan mengabulkan permintaan Yabes? Karena yang diminta Yabes adalah apa yang ada dalam rencana Tuhan. Adalah rencana Tuhan memberkati anak-anaknya di dalam hidup mereka. Adalah rencana Tuhan untuk menjadikan kalian sebagai anak-anaknya yang muda menjadi orang-orang yang berpengaruh di masa depan. Adalah rencana Tuhan untuk melindungi setiap orang yang mencari Dia dari penderitaan, dari kesusahan, malapetaka. Jadi Tuhan mau mengabulkan doa ini. Yabes berdoa untuk diberkati berlimpah-limpah. Itu kehendak Tuhan. Yabes berdoa supaya dia menjadi orang yang berpengaruh lebih luas lagi. Itu juga rencana Tuhan. Yabes meminta supaya Tuhan melindungi hidupnya. Itu adalah sesuatu yang diingini Tuhan bagi anak-anak. Coba catat malam ini. Saya nggak tahu apakah kalian sudah dengar ini. Tapi malam ini catat. Doaku, aku akan mau berdoa seperti Yabes. Kalian catat. Catat firman Tuhannya 1 Tawarikh 4 ayat 9-10. Dan mulai berdoa sebelum tidur seperti doa Yabes. Kalau kalian susah menghafalnya, hafalkan nyanyiannya. Dan kalian coba lihat apa yang terjadi. 5 tahun lagi, kalian akan lihat luar biasa, kalian diberkati Tuhan. Tahun depan kalian akan melihat hidup kalian lebih diberkati. Kalian akan lebih cerdas kalau kalian bertekun dalam doa. Kalian akan menjadi orang yang lebih dihormati, disegani teman-teman kalian. Orang tua kalian pun akan diberkati secara ekonomi. Mulai berdoa seperti ini. Kita berdoa. Tuhan, inilah doa kami kepadamu malam ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak pemuda remaja ini Tuhan.
dengan berlimpah-limpah. Engkau memperluas daerah mereka, dan tangan-Mu menyertai dan melindungi mereka daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa mereka. Kabulkanlah doa kami ini, Tuhan. Buatlah mereka menjadi seperti Yabes, lebih dimuliakan daripada saudara-saudara, karena mereka mencari Tuhan. Mereka mencintai Tuhan. Mereka mempercayai Tuhan. Seperti Engkau mengabulkan doa Yabes, menjadikan terlaksana apa yang dia doakan. Biarlah Engkau juga mengabulkan doa anak-anak-Mu ini, dan membuat terjadi apa yang mereka doakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.